kalau bentuk-bentuk pasta ini, dia tuh biasa kita fungsikannya tergantung sama jenis saus yang akan kalian gunakan. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pasta sambal matah ya. Supaya makin komplit, kita juga akan pakai topping ikan. Ikannya dilapisin pakai oat ya. Jadi bisa menjadi pilihan yang tentunya lebih sehat. Dan pastanya aku akan menggunakan pasta agnesi. Nah ini tuh udah pasti dia al dente, kenyal. Pokoknya kita akan mendapatkan tekstur ideal untuk hidangan pasta ya. Nah, oke, langsung aja kalau gitu. Ini bahan-bahannya. Yang pertama kita butuhkan, tentunya kita akan membutuhkan pasta. Di sini aku pastanya menggunakan farfalle ya. Tapi kalian bisa menggunakan apapun. Bisa menggunakan spaghetti, fettuccine, atau yang lainnya juga bisa. Dan untuk rasanya ini sambal matah. Aku sebenarnya udah sering juga sih share tentang sambal matah ya. Ada versi sambal matah yang kayak kita akan bikin. Ada juga sambal matah yang dia polos banget. Bedanya apa? Nanti aku akan jelaskan di tengah video ya. Oke, yang untuk kali ini kita akan memerlukan bawang merah, sedikit bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, daun jeruk, serai, terasi, jeruk limau, dan juga minyak. Dan minyaknya kalian bisa menggunakan minyak apapun ya. Canola, minyak biasa, minyak kelapa. Minyak kelapanya tapi bukan yang extra virgin, yang minyak kelapa biasa. Karena kalau pakai extra virgin nanti dia bakalan terlalu ganggu. Jadi kalau kalian pakai extra virgin coconut oil bisa dicampur dengan minyak biasa ya, jadi aromanya lebih netral lagi. Nanti untuk bumbu-bumbu tentu biasa ya, garam, gula, kalau kalian pakai penyedap juga boleh. Oke, nah untuk toppingnya di sini kita akan menggunakan ikan dori ya, mudah ditemukan, teksturnya enak, baunya juga netral. Tapi kalau kalian mau menggunakan ikan lain, salmon, atau bahkan mau menggunakan ayam juga itu bisa banget. Supaya wangi, nggak flat. Nah, di sini aku akan marinate menggunakan rempah-rempah dari McCormick. Yang pertama kita akan pakai garlic powder, onion powder, paprika smoke ground, dan juga black pepper. Ya, ini semua produk dari McCormick. Dan untuk pelapisnya biasa kalau misalnya ini kan kita mau bikinnya style seperti katsu gitu ya. Kalau kalian mau pakai katsu yang lebih konvensional, aku juga udah pernah share resepnya, ebi furai. Kalian tinggal ganti aja pakai ikan, pakai ayam, itu bakalan enak banget. Tapi hari ini kita akan bikin something yang lebih sehat ya, menjadi opsi yang lebih sehat. Kenapa? Karena kita akan menggunakan ini oat untuk pelapisnya, dan juga kita nggak akan deep fry, tapi kita akan shallow fry, atau bahkan kalian kalau menggunakan air fryer atau oven itu juga bakalan bisa banget ya. Jadi pelapisnya tadi ini kita perlu telur terigu polos buat coating doang sedikit, dan juga oat ya. Oke, ini pertama kita akan potong-potong dulu bahan-bahannya. Yang ini untuk sambal matahnya. Dan selain potong-potong bahan untuk sambal matah, ini aku mau persiapkan untuk topping si breaded fish atau fish katsunya ini ya. Jadi untuk tepung pelapisnya di sini kita ada oat ya. Nah, ini aku mau sedikit halusin oatnya supaya dia dapat mengcoating ikannya dengan lebih baik. Nah, ini kita akan blendernya, dia teksturnya campuran ya. Ada yang halus dan ada yang masih bertekstur juga supaya nanti ekstra crispy ya. Untuk ikannya ini kita akan keringkan. Jadi kalau misalnya kita mau proses ikan atau ayam ya, itu baiknya dia dalam keadaan yang kering supaya rasa marinasinya nanti menyerap dengan maksimal dan juga kita handlingnya lebih mudah. Nah, udah gini, udah kering, udah siap. Sekarang kita akan beri bumbu ya. Dan aku ini menggunakan rempah-rempah dari McCormick. Yang pertama ini ada garlic, onion, smoked paprika. Nah, ini black peppernya kita bisa setting ini ke yang paling lembut ya. Nah, ini aku nggak akan tambahin garam. Kenapa? Karena sebenarnya ikan dori ini tuh dia hidangan laut, biasa dia udah sedikit
kayak asin, gurih ya. Dan apalagi kita kan menambahkan rempah-rempah kering ke dalamnya, dan itu biasa rasanya dia udah kompleks. Jadi cocok banget kalau misalnya kalian lagi ngurangin garam atau gula gitu kan, kita tambahin aja rempah-rempah ke dalamnya, rasanya jadi kompleks, jadi keluar kayak kesannya kayak gurih gitu. Dan McCormick ini produsen nomor 1 untuk rempah-rempah di Australia. Mutu dan kesegaran pastinya terjamin, tidak mengalami penurunan ya, karena melalui proses sortasi dari awal sampai masuk ke botolnya itu menghasilkan rempah-rempah pastinya kualitasnya terbaik. Nah, untuk tepung pelapisnya kita akan tambahin juga sedikit paprika smoke ground biar warnanya lebih menarik dan juga menambah aroma ya. Tapi kalau misalnya buat anak-anak ini bisa banget di skip aja, atau misalnya diganti garlic powder gitu ya. Ini kita tabur sedikit terigu supaya memastikan telur dan juga ininya menempel dengan baik ya. Oke, kalau kita udah beres preparationnya, ini aku mau bikin pastanya sekarang ya. Sambil kita bikin sambal matah, kita akan rebus juga pastanya. Dan pasta Agnesi ini terbuat dari 100% gandum durum semolina ya, yang pastinya menjadi sumber karbohidrat bagi tubuh ya, menjadi sumber energi ya. Nah, ini aku pakai jenis yang farfalle, cuman kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa ya, banyak pilihannya. Ini kita akan rebus. Nah, sebenarnya aku mau sharing juga ya, kalau bentuk-bentuk pasta ini, dia tuh biasa kita fungsikannya tergantung sama jenis saus yang akan kalian gunakan. Ya, walaupun basically kita dapat mengganti saus pasta tuh satu dengan yang lain nih. Sebagai contoh misalnya, nah kalau yang ini kan bentuk fusilli, dia kayak spiral gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita bikin saus daging yang kental, atau misalnya saus cheese, dia tuh saus-sausnya dia bakal masuk nyelip-nyelip ke sela-sela pastanya. Jadi ketika kita suap tuh rasanya tuh maksimal gitu. Beda misalnya kalau mau pakai tekstur yang lebih kayak mie, mungkin yang kayak aglio olio, yang oily itu cocok banget. Misalnya pakai spaghetti atau pakai angel hair gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa disesuaikan sama sausnya. Tapi balik lagi itu juga selera sih. Ini kita rebus 10 menit. Jadi kalau pasta yang dibuat pakai tepung semolina tuh aku pribadi lebih suka ya, karena teksturnya dia yang chewy, dia mudah menyerap air tapi dia tuh nggak putus-putus gitu, nggak patah-patah ya. Dibanding kalau misalnya let's say pakai tepung terigu dibuatnya, nah itu kurang oke. Nah, ini kadang kalau misalnya aku bikin resep sambal matah yang menggunakan daun jeruk, serai dan lain-lain tuh banyak yang bertanya, ini kan nggak kayak sambal matah di Bali ya. Oke, emang nggak sama. Tapi sekarang gini, balik lagi kalau kita mau bikin atau mau masukin rempah-rempah tuh tergantung kita makannya sama apa. Misalnya kalau misalnya kita mau makan dengan ayam betutu, bebek betutu, kalau nggak sama lawar ya, yang which is di dalam masakan tersebut tuh dia udah ada daun jeruknya, bawang putihnya, kencur dan lain-lain. Pokoknya serai ya, dia udah wangi banget gitu. Jadi kita tanpa menggunakan serai, daun jeruk ke dalam sambal matah itu juga udah more than enough gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin si sambal matahnya ini ke masakan-masakan yang lebih modern, let's say sama fried chicken gitu ya, sama pasta. Nah, ini dengan kita menambahkan si serai, daun jeruk dan lain-lain ke dalam itu bakalan jadi enak, jadi berempah gitu. Jadi walaupun ini bukan bumbu dasar Bali, tapi tetap dia ada aroma something yang emang enak gitu ya aromanya. Nah, jadi itu balik lagi terserah ya, aku nggak ngomong ada salah ada betul, cuman balik lagi disesuaikan aja sama selera. Nah, jadi untuk sambal matahnya ini sendiri, ini bahan-bahan yang udah diiris tadi, bawang merah dan juga cabai kita akan bumbuin dan kasih jeruk ya. Ini kita aduk-aduk sampai dia sedikit mengeluarkan air, dan juga gula garamnya larut dengan baik. Ini kita akan panaskan minyak. Nah, kalau minyaknya udah panas kayak gini, kita masukin terasi dan juga serai, dan kita tuang minyak panas tadi ke dalam campuran bawangnya ya. Terus tinggal aduk rata dan ini siap buat nanti kita campur ke dalam pasta. Kalau sambal matanya udah, kita sekarang akan masak ikannya. Ini kalian bisa menggunakan oven, air fryer, atau di deep fry. Dan aku kali ini mau yang simpel aja, aku akan pan fry dengan sedikit minyak.
ikannya udah siap. Sekarang kita ini tumis bawang putihnya. Nah, ini pasta sambal matah ini, kalau kalian nggak pakai topping ikan, kalian bisa gunakan topping lain, misalnya mau pakai tuna, ayam iris, dan lain-lain. Bisa diatur sesuai selera ya. Lalu pastanya juga udah matang, kurang lebih aku tadi rebus 10 menit. Ini kita kasih sedikit salt and pepper. Kalau wanginya udah kita dapat dari bawang putih, ini sekarang saatnya kita masukin sambal matah ya. Tapi jangan dimasak terlalu lama, karena basically sambal matah ini tuh dia mentahan ya. Supaya meresap dengan baik, ini kita kasih sedikit pasta water. Ini ya, tekstur dari pastanya ini benar-benar bikin spesial. Kalau digigit tuh dia kenyal, walaupun tadi kita udah masak, udah ditumis lagi, tapi ini nggak kelembekan dan masih al dente ya. Karena tadi itu gandum, durum, semolina itu emang mengandung banyak serat, jadi dia tekstur kenyalnya tuh al dente. Jadi kita pakai bumbu simple juga, emang pastanya sendiri dia udah enak. Dan plus lagi ini pakai sambal matah ya, jadi kita lidah orang Indonesia, siapa sih yang nggak suka sambal matah gitu kan. Dan untuk ikannya ini dia aromatik ya, jadi rasanya cukup kompleks, nggak flat hanya ikan dikasih oat dan di pan-seared, enggak. Ini dia kompleks rasanya. Dan seperti yang tadi kalian lihat, aku paling pakai dikit banget ya. Jadi ini emang value for money-nya juga oke. Satu botol gini mungkin bisa dipakai berpuluh-puluh kali. Jadi just information, setengah sendok teh dari garlic powder ini tuh dia setara sama 1 siung bawang putih. Jadi convenient banget, tinggal nggak usah messy gitu kan, kita tinggal tambahin ke makanan, khususnya untuk yang marinate daging itu tuh dia bakal meresap dengan baik ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian mau cek untuk produk-produknya Agnesi dan juga McCormick untuk membuat hidangan yang premium berkualitas tentunya, kalian jangan lupa cek Instagramnya It's Good ya. Di situ lengkap juga, atau aku juga bakal taruh link di description box, dan semua resep lengkap aku udah tulis di description box juga, jadi kalian tinggal cek. Dan kalau kalian recook, jangan lupa tag ke @devinahermawan, @devispantry, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.